Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah, Bapak Ketua RW 07, Bapak Beni, juga Bapak Wahadi, Ketua Majelis Ta'lim Al-Quran Nurul Barakah, dan juga seluruh para orang tua yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini, yang insya Allah mudah-mudahan kumpul kita di ini tempat menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita atas anugerah yang Allah titipkan malam ini, karena malam ini walaupun waktu yang sebentar, tapi minimal kita bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi, berkumpul dan membaca kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Dari mulai Al-Ikhlas, Falak, An-Nas, salawat yang kita baca, insya Allah ini akan menjadi kebaikan buat kita semua. Karena ada satu kalimat yang disampaikan oleh ulama bahwa mukhalafah, bercampur dengan ahli, orang-orang khair, orang-orang baik, dan duduk berkumpul dengan orang-orang baik, itu tazra'u fil qalbi mahabbatal khair, akan menanamkan di dalam hati kita mencintai kebaikan. Minimal itu zaman. Kalau kita kumpul duduk di tempat yang baik, di tempat yang baik bersama dengan orang-orang baik, insya Allah itu Allah akan berikan di dalam hati kita penanaman mencintai sesuatu yang baik, mahabbatal khair. Walaupun katanya tidur di dalamnya itu, walaupun tidur di dalamnya. Yang kedua, walaupun pemikiran pada waktu hadir bercampur pikiran dengan dunia, tapi karena duduk di tempat khair, duduk di tempat yang baik dan membaca kalimat-kalimat yang baik, itu tadi tazra'u fil qalbi mahabbatal khair wa tu'inu 'alal amali bih. Yang pertama akan menanamkan dalam hati mencintai sesuatu kebaikan dan akan membantu untuk melaksanakan amal-amal baik. Minimal itu jamaah. Jadi kita jadi senang untuk melakukan sebuah kebaikan karena kumpul dengan orang-orang yang baik. Lalu anna mukhalithata ahli syarri wa mujalasatihim tadrusu fil qalbi hubbas syarri wa hubbal amali bi. Dan sebaliknya, orang-orang yang bercampur dengan ahli-ahli buruk, ahli-ahli maksiat, bahkan duduk berkecimpung di tempat ahli maksiat, dapat menumbuhkan di dalam hati mencintai sebuah keburukan. Jadi kalau kita duduknya ada di tempat orang-orang buruk, maka akan menumbuhkan dalam hati itu untuk mencintai sebuah keburukan dan merangsang untuk melaksanakan nilai sesuatu yang buruk. Awalnya sih ini alim, tapi lantaran keseringan duduk sama orang-orang yang maksiat, lama-lama bakal ke bawah apa itu jamaah? Bakal ke bawah maksiat. Makanya orang itu tergantung duduk tempat duduknya. Kalau duduknya di orang-orang yang baik, maka insya Allah dia akan menjadi cinta kebaikan dan termotivasi untuk melakukan sebuah kebaikan. Dan sebaliknya, begitu dia duduk dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang maksiat, jauh dari nilai taat, lama-lama hatinya ini mencintai sebuah keburukan, bahkan
termotivasi untuk melakukan keburukan. Nah, alhamdulillah ini wasyukurillah. Walaupun 1 jam Pak Yoga kita kumpul misalnya, tapi 1 jam ini sesuatu yang berharga. 24 jam ketutup sama yang 1 jam tuh berkumpul dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita disehatkan Allah Ta'ala, dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, dan juga insya Allah wafat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah, kemarin bahwa bagaimana pentingnya kita yaitu memuliakan, menghormati kepada kedua orang tua. Nah sekarang bagaimana kalau orang tuanya sudah tiada? Dan ada sebuah pertanyaan kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah ada jalan, apakah ada cara untuk saya berbuat baik kepada orang tua, padahal orang tuanya sudah apa itu? Sudah tiada. Kata Nabi ada 3 perkara kemarin yang disampaikan. Yang pertama, jadilah engkau anak yang soleh. Jadilah engkau anak yang soleh. Karena kesolehan dirimu amat sangat disukai orang tuamu, walaupun orang tuamu sudah tiada. Jadilah engkau jadi anak yang soleh, karena kesolehanmu sangat diharapkan oleh orang tuamu, walaupun orang tuamu sudah tiada. Yang kedua, bersilaturahmilah kepada keluarga-keluarga orang tua yang telah wafat. Bersilaturahmi kepada saudara-saudara yang masih hidup, yang mereka bagian daripada kedua orang tua kita. Kemarin kan satu langkah kepada kerabat kita itu akan memberikan terang cahaya bagi orang-orang tua kita di dalam kubur. Lalu yang ketiga, perbanyaklah sedekah. Perbanyaklah sedekah. Karena sedekah itu akan memberikan dampak pengaruh yang luar biasa bagi orang tua kita yang ada dalam kubur. Jangan terhalang sedekah karena istri kita. Semakin kita terhalang untuk memberikan sesuatu oleh istri kita atau oleh orang-orang terdekat kita, pengen sedekah, kayaknya ngeganjal perasaan kita. Sedekah enggak. Allah akan berikan penyakit. Satu, penyakit was-was. Yang kedua, akan mempunyai penyakit napas enggak sempurna, ngap. Kenapa? Sebab suka mempermainkan sedekah. Kasih jangan. Akhirnya sampai nggak dikasih. Itu menimbulkan sebuah penyakit yang luar biasa dalam badan. Kalau kita pengen sedekah, jangan terhalang. Walaupun nggak banyak, sedikit misalnya, tapi salurkan sedekah itu. Insya Allah akan memberikan nilai kesehatan yang sempurna, yaitu bagi diri kita dengan berkah sedekah. Kadang-kadang kan suka terhalang, keganjel, pengen memberikan orang tua sedekah, keganjel sama istri, kadang-kadang sama anak. Nah, ini yang menjadikan sebuah penyakit bagi kita itu karena sedekah yang terhalang lantaran ada sesuatu yang kita menjadikan halangan untuk sedekah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini ada banyak cerita-cerita pada jamaah, kisah-kisah tentang masalah bagaimana hubungan seorang anak terhadap orang tua. Diceritakan jamaah adalah yang bernama Haywah bin Surai. Haywah bin Surai ini barron bi ummi, luar biasa berbuat baik terhadap ibunya. Tadi saya baca silaturahmi sama Habib Hadi di Condet itu. Beliau kebetulan pengen nikah tanggal 28 November. Beliau taklid dulu tuh perempuan yang bakal ditikahi. Saya punya orang tua masih ada, bapak ibu saya masih kumpul. Jangan pernah menghalangi saya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi sebelum nikah udah taklid dulu. Kalau sampai nanti jadi satu penghalang diri saya untuk berbuat baik kepada orang tua, saya akan ceraikan. Walaupun belum nikah itu, tapi kalimat bahasa, saya akan ceraikan bila mana kamu akan menjadi penghalang diri saya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua.
Karena berbuat baik kepada kedua orang tua sebuah suami berbuat baik kepada kedua orang tua, itu akan menumbuhkan keberkahan yang disebut sakinah mawaddah warahmah. Nggak ada yang namanya sakinah mawaddah warahmah kalau sampai seorang anak nggak ada berbuat baik terhadap kedua orang tua. Itu luar biasa. Nah, ada seorang yang bernama Haywah bin Sureh yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wala yukhalifu kalamah abadah. Beliau tidak pernah berbeda kalamnya seorang ibu abadan selamanya. Artinya selalu nurut. Apa yang disampaikan oleh orang tuanya, beliau selalu nurut terhadap orang tuanya. Padahal wakana min kibaril ulama, beliau termasuk pembesar daripada kalangan ulama. Ini Haywah bin Sureh, pembesar dari kalangan ulama yang luar biasa berbuat baik terhadap ibunya. Walahu talamizatun katsirah. Ini Haywah bin Sureh mempunyai murid yang cukup banyak. Jadi muridnya banyak jemaah. Muridnya banyak. Wa dzata marratin, pada satu hari ja'at ilaihi ummu. Ibunya datang kepada Haywah bin Sureh, sedangkan Haywah bin Sureh ini sedang mengajar. Lagi ngajar. Depan santri-santrinya begitu banyak. Haywah lagi ngajar. Tiba-tiba ibunya datang menyamperi Haywah. Apa kata ibunya? Haywah, kum, bangun kau. Di depan santrinya. Ya Haywah, kum, bangun kau. Alqis sa'ira lid-dajjajah. Kasih makan lu tuh ayam jago tuh. Jangan ngajar mulu. Kasih ayam jago tuh makanan. Kasih ayam jago makanan. Berikan makan kepada ayam jago. Fala yatasaqalu. Jangan kau merasa berat dan jangan kau mengantar-antarkan. Kata ibunya, jangan tarik, buru berangkat. Padahal Haywah lagi apa zaman itu? Ngajar. Lagi sedang ngajar di hadapan murid-murid yang banyak. Begitu kata ibunya, jangan intar-intar, jangan merasa berat. Nah, akhirnya ini Haywah yubadiru ila intisali amriha, beliau melaksanakan daripada perintah orang tuanya. Ditinggalin murid-muridnya. Barangkali kalau model ulama-ulama yang sekarang lagi sedang ngajar, ibunya datang. Yang ngajar tinggalin lu tuh ayam jago belum di emak aja deh, itu yang ngasih makan. Lagi tanggung, lagi ngajar. Allah. Beliau sedikit pun Haywah bin Sureh tidak terhalang dengan sebab ngajarnya, dan beliau tidak merasa berat akan daripada perintah daripada orang tua. Kadang-kadang pengen orang tua pengen minta diantar sebentar aja. Tar dulu Pak. Padahal dari situ mungkin keberkahan bakal muncul. Cuman karena kita terhalang mengentar-entarkan, akhirnya Allah juga mengentar-entarkan kemuliaan buat kita semua. Allah mengentarkan kemuliaan kita semua karena kita mengentar-entarkan daripada hajat perintah daripada orang tua kita. Barangkali ketika kita dalam keadaan susah, ada sesuatu yang akan mengangkat kemuliaan kita. Cuman tadi tuh kita terhalang untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ada cerita itu jemaah, yang anak muda ada batu besar buat mukulin batu doang. Pukul batu biar hancur dengan pemukul batu. Dihancurin berapa kali nggak hancur, dari pertama, kedua, ketiga sampai 100 kali. Ini anak muda mukul batu nggak hancur-hancur. Akhirnya datang tuh orang tua, aki-aki datang, nyamperin tuh aki-aki. Kata aki-aki, tong lagi ngapain? Ini Ki mukul batu udah 100 nggak hancur-hancur, nggak pecah ini batu. Kata ini aki, coba deh aki yang mukul, katanya. Aki tenaga aki, saya yang kuat gagah aja mukul batu 100 ngancur-ancur, bagaimana dengan aki? Udah tong, katanya, sini aja itu pemukulnya. Dikasih sama si aki ini jemaah. Begitu dipukul pelan-pelan, si aki cuma 5 keterokan, 5 pukulan Pak Yoga, langsung pecah itu batu. Makin bingung ini si anak muda. Kata anak muda, Ki, aki pakai amalan apa nih gini sampai ini pecah ini batu? Aki mah gak pakai amalan. Aki tahu
bahwa hitungan 105 tuh batu bakal apa tuh? Bakal pecah. Hitungan 105 tuh batu bakal pecah. Kamu kan baru 100, Aki baru 5, hancur. Emang hitungan batu pecah itu hitungan 105. Masya Allah. Artinya apa jamaah? Orang kudu sabar. Kudu sabar kok ngelayain orang tua, katanya bakal dapat kemuliaan. Begitu pengen ngelayain orang tua, entar aja lah. Orang tua katanya pengen dapat, kita bakal dapat kemuliaan, tapi nggak dapat mulia. Padahal ketika sekali kita melangkah pada saat itu, Allah bakal turunin kemuliaan buat kita. Hanya kita kurang apa jamaah? Kurang sabar. Oh, dari kekurang sabaran itulah yang akan menahan, menjadi manik, menjadi penghalang untuk kemuliaan dari Allah Ta'ala. Lalu selanjutnya jamaah, barangkali udah dengar cerita yang namanya Alqamah. Alqamah itu ahli ibadah. Beliau luar biasa ibadahnya kepada Allah, tetapi takut istri. Yang takut sama istri. Alqamah ahli ibadah, tahajudnya rajin, puasa sunat Senin Kamisnya rajin. Ahli ibadah. Tapi cuma satu kesalahannya jemaah. Takut sama istri. Beliau pengen berbuat baik kepada orang tua, tapi hanya terhalang kepada istrinya. Akhirnya dia nggak jadi berbuat baik terhadap orang tua lantaran takut istri. Dalam hatinya pengen berbuat baik. Satu waktu kan masalah makanan jemaah. Masalah makanan yang sedang makan istrinya. Si Alqamah kata istrinya, suamiku simpan makanan. Ibumu di luar sedang manggil-manggil. Nanti kalau masuk nih makanan kita bakal diambil orang tua kita. Bakal dimakan sama orang tua kita. Allahu Akbar. Ini dimasukin makanan jamaah sama Alqamah ke dalam lemari semuanya. Dimasukin ke dalam lemari agar ibunya nggak bisa makan makanan lezat. Kedengaran sama siapa jamaah? Sama ibunya. Apa kata ibunya? Tidak akan mati Alqamah kecuali mendapatkan fitnah terlebih dahulu sebelum kematian Alqamah. Betul jamaah. Begitu menjelang kematiannya, ngucapin 2 kalimat syahadat, ahli ibadah. Nggak bisa-bisa ngucapin 2 kalimat syahadat. Kata Nabi, ya Alqamah, kul ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya kemarin saya agak marah jamaah. Itu sama Buya apa jemaah? Buya Syukur, Buya Syukur apa Buya Syukur? Yang dari Indramayu Pak Disis. Yang katanya kalimat la ilallah bukan menjadikan satu dalil untuk bisa masukkan ke dalam surga. Padahal jelas kata Nabi, siapa orang yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Nah ini sama Buya Syukur itu bukan jadi satu kalimat, bukan itu yang bakal masukkan ke dalam surga. Tapi masukkan ke dalam surga adalah persaudaraan katanya. Allahu Akbar, jamaah yang dimuliakan Allah. Enggak mungkin Rasul menuntun kepada Alqamah kalau kalimat syahadat enggak bisa memberikan jaminan untuk masuk ke surga. Makanya Nabi bilang, ya Alqamah qul asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Enggak bisa Alqamah. Padahal ahli ibadah. Padahal luar biasa ibadahnya kepada Allah. Nah, akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah, ini ada sesuatu nih yang menjadi manik penghalang Alqamah nggak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba telusuri apa yang menjadikan kesalahan Alqamah sampai nggak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ditelusuri, akhirnya Alqamah pernah berbuat salah terhadap ibunya. Datang tuh Sayyidina Bilal bin Rabah, satu riwayat katanya Bilal bin Rabah dengan Sayyidina Ali datang kepada ibunya Alqamah. Wah ibu, Alqamah sedang sakit keras, sakaratul maut, nggak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi perintahkan kau untuk pulang ke rumah untuk memaafkan kepada Alqamah. Apa kata ibunya? Demi Allah, aku tidak akan memaafkan kesalahan Alqamah. Nggak bakal maafin Alqamah. Datang utusan kepada Nabi, ya Rasulullah, ibunya Alqamah nggak memberikan maaf. Kata Nabi, balik lagi kepada ibunya. Kembali lagi ini Pak. Bilal bin Rabah dengan Ali bin Abi Thalib, satu riwayat begitu. Kata ibunya, demi Allah aku tidak akan memaafkan Alqamah anakku. Saking udah ngedarah daging itu, rasa sakit hatinya ibu terhadap Alqamah gara-gara makanan jemaah.
ketiga kali bilang kepada ibunya Alqamah, kalau sampai ibunya Alqamah tidak memaafkan Alqamah, kami Rasulullah akan membakar hidup-hidup daripada Alqamah. Ibunya mendengar itu, jamaah, anaknya pengen diapain? Pengen dibakar hidup-hidup. Akhirnya datang ini ibunya untuk memberikan maaf kepada Alqamah. Begitu ibunya memberikan maaf kepada Alqamah, apa kata Nabi? Ya Alqamah, qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Baru Alqamah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu apa kata Nabi? Hadil qissah ta'lamu anna uquqal walidain sababun lisul khatimah. Ketahui oleh kalian wahai sahabat-sahabat, orang yang menyakiti kepada orang tuanya maka menjadi sebab lisuil khatimah, akan jelek akhir hayat hidup. Hatta dia ahli ibadah, hatta dia ulama, kalau sampai menyakiti hati orang tua maka menjadi sebab akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, kita yang sudah barangkali sudah tiada orang tua kita, itu 3 jalanin jamaah. 1 apa tadi? Jadilah diri kita putra yang soleh, soleh dalam bergaul, soleh dalam kita zikir-zikir kita. Yang kedua, datangi, sambangi daripada keluarga orang-orang tua kita. Dan yang ketiga adalah jangan pernah berhenti bersedekah. Kata Imam Syafi'i, diniatkan. Kalau kita sedekah, diniatkan untuk orang tua. Ntar kalau kita niatkan untuk orang tua, ntar pahala kita dipotong-potong. Enggak, jamaah, tidak mengurangi daripada pahala kita. Orang tua nanti 100%, buat kita 100%. Yang terpenting buat kita diniatkan untuk orang tua kita. Nah, mudah-mudahan insya Allah akan menambahkan manfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang telah tiada, yaitu diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, diberikan cahaya dalam kuburnya, dilapangkan dalam kuburnya, dan insya Allah yang masih ada, baik ibu bapak kita yang masih ada, dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Itu kalau udah nggak ada orang tua, ada sesuatu pintu surga yang tertutup. Jadi ada satu pintu surga yang tertutup, karena dari arah itulah mahabbah, rasa cinta kita akan membuka daripada pintu-pintu surganya Allah Ta'ala. Bi baraka al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Banyak jamaah, banyak yang menyebabkan mati su'ul khatimah. Itu mati sejelek-jeleknya mati yang katanya tertimpa pohon, mati yang kesambar geledek. Itu banyak penyebab kematian dalam keadaan su'ul khatimah. Matinya jelek aja pokoknya. Orang-orang yang tadi yang menyakiti kepada kedua orang tuanya, kata Nabi dipastikan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Su artinya jelek, khatimah akhir hayatnya jelek matinya. Itu yang dikhawatirkan oleh kita. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yu'afi ni'ama wa yukabi mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik fi hadzal majlis wa barik man istama fi hadzal majlis. Allahumma sallim fi hadzal majlis wa sallim man istama fi hadzal majlis. Allahumma rzuq fi hadzal majlis warzuq man istama fi hadzal majlis. Ya Allah, berikan berkah ini majlis dan berikan berkah jamaah yang hadir dalam ini majlis. Ya Allah, selamatkan ini majlis dan selamatkan jamaah yang hadir dalam ini majlis. Ya Allah, limpahkan rizki ini majlis dan limpahkan rizki yang halal, yang barakah, yang banyak ya Allah kepada jamaah yang hadir dalam ini majlis. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahilana abwaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hassil maqasidana ya Allah
Hasilkan maksud kami ya Allah. Hasilkan harapan cita-cita kami ya Allah. Yang besar, yang enteng, yang ringan. Hasilkan maksud kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ibadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.